Di kawah besar, energi spiritual sangat mempesona karena tampak seperti lautan energi spiritual dengan banyak sosok cahaya mengambang di dalamnya. Meskipun mereka tidak memiliki kesadaran apapun, dari jumlah besar yang terkumpul, energi spiritual telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jumlah pion spiritual di sini sangatlah besar. Jika mereka digantikan dengan manusia dengan kekuatan yang sama, akan ada ribuan ahli tahap penggabungan surgawi. Jika semuanya dijumlahkan, bahkan mereka yang berada di tahap penggabungan surgawi pun akan dihancurkan oleh mereka. Tapi, untungnya, pion spiritual itu tidak memiliki kesadaran apapun. Kalau tidak, Mu Chen dan kelompoknya harus lari menyelamatkan diri. Begitu banyak pion spiritual. Anran dan kelompoknya tercengang saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Tak lama setelah itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mu Chen. Bagaimana kita akan bertindak? Alis Mu Chen dirajut menjadi satu. Selain pion spiritual dalam jumlah besar, ada juga keberadaan di kedalaman yang sebanding dengan tahap transformasi surgawi, Ksatria spiritual. Mereka sebanding dengan pasukan kecil. Jumlah kami sedikit dan saya khawatir kami tidak akan mampu mengambil alih tempat ini. Alis Luoli sedikit menyatu. Meskipun pion spiritual di sini tidak memiliki kesadaran apapun, bahkan jika mereka hanya tahu cara menggunakan serangan sederhana, jika mereka digabungkan bersama, itu masih akan sangat menakutkan. Belum lagi di pihak mereka, mereka hanya memiliki 5 orang, dengan dia dan Mu Chen menjadi yang terkuat di grup. Jika mereka harus bergantung pada mereka berdua untuk menghadapi pion spiritual dalam jumlah besar, serta ksatria spiritual yang tersembunyi di kedalaman, ini pasti akan sangat melelahkan bagi mereka. Dan tentu saja tidak bijaksana bagi mereka untuk menghabiskan sejumlah besar kekuatan mereka. Selanjutnya, pupil Luoli memandang sekeliling pegunungan di sekitarnya dan dengan ringan menambahkan, kami bukan satu-satunya yang memperhatikan di sini. Samar-samar dia bisa merasakan aura tersembunyi. Jelas, mereka bukan satu-satunya yang ada di sana. Namun, setiap orang yang memperhatikan tempat ini memiliki pemikiran yang sama dengan mereka, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menelan domba gemuk ini. Mu Chen mengangguk karena dia juga merasakan beberapa energi spiritual bergelombang yang tersembunyi. Matanya berkedip dan melirik ke arah gunung. Tak lama kemudian, dia tersenyum ringan ketika suaranya yang kuat bergema, semuanya, mengapa harus bersembunyi? Jumlah pion spiritual di sini tidaklah sedikit dan tidak ada pihak individu yang mampu mengambil semuanya. Kalau begitu, kenapa kita tidak bekerja sama? Suaranya bergema di seluruh pegunungan. Namun, tidak ada pergerakan apapun dari pion spiritual yang berkumpul dalam jumlah besar. Mereka tidak memiliki kesadaran apapun sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa disebut makhluk hidup. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap sebagai energi spiritual yang relatif kental. Oleh karena itu, Mu Chen tidak takut akan membuat mereka khawatir. Saat kata-kata Mu Chen terdengar, pegunungan menjadi sunyi selama beberapa menit sebelum angin kencang bertiup. Beberapa sosok keluar dari tempat persembunyiannya, satu demi satu, dan melayang di langit. Jumlahnya pun tidak sedikit, kira-kira beberapa lusin. Mereka membentuk lingkaran terpisah untuk membedakan dengan jelas bahwa mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Mu Chen melirik sosok-sosok yang ada di langit saat jejak keheranan melintas di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tim-tim tersebut memiliki sosok tahap transformasi surgawi di antara mereka. Meskipun kekuatan mereka hanya pada tahap awal transformasi surgawi, ini sudah bisa membuktikan kekuatan mereka. Memang layak menjadi perang berburu. Kekuatan banyak orang meningkat. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Secara umum, mereka yang memiliki kekuatan di tahap transformasi surgawi dapat bersaing dengan 20 besar peringkat surgawi. Tapi, yang jelas, dalam perang berburu ini, jumlah ahli tahap awal tahap transformasi surgawi akan mengalami perubahan yang cukup besar. Untuk selanjutnya, kekuatan ahli tahap awal tahap transformasi surgawi akan jauh dari cukup untuk masuk ke dalam 20 besar peringkat surgawi. Namaku Mu Chen, aku bertanya-tanya bagaimana aku harus menyapa semua orang? Mu Chen tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Mendengar nama itu, banyak orang menatap Mu Chen dengan takjub karena nama ini sudah tidak asing lagi di seluruh Akademi Spiritual Northern Heavens. Haha, jadi itu adalah junior magang yang terkenal, saudara Mu Chen. Saya sudah lama mendengar nama Anda, nama saya Lin Feng.
Seorang pemuda juga tersenyum sambil menangkupkan tangannya sebagai balasan. Dia adalah pemimpin dari kelompok yang diperkirakan beranggotakan 10 orang. Liu Zhan. Pemimpin muda lainnya menangkupkan tangannya dan menyatakan, Chen Peng. Seorang pemuda kurus juga mengangguk ketika wajahnya dipenuhi arogansi. Ketiganya adalah pemimpin dari 3 kelompok dan kekuatan mereka juga yang terkuat di antara mereka dengan kekuatan fase awal tahap transformasi surgawi. Tidak heran orang-orang yang mengikuti mereka percaya pada mereka. Mu Chen tersenyum tipis. Aku percaya semua orang paham bahwa jumlah pion spiritual yang dikumpulkan di area ini terlalu banyak, sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan mereka sendiri. Mengapa kita tidak bekerja sama dan bekerja sama? Adapun distribusi cahaya spiritual, itu tergantung pada kemampuan individu kita. Bagaimana menurut Anda? Ketika ketiga pemimpin itu mendengar saran Mu Chen, mata mereka berkedip-kedip. Lin Feng dan Liu Zhan tidak keberatan, sedangkan Chen Peng menatap Mu Chen dari atas sebelum menggelengkan kepalanya. Kamilah yang pertama kali menemukan tempat ini. Anda ingin kami membaginya kepada kalian begitu Anda tiba di sini? Ini bukanlah hal yang baik. Di antara ketiga kelompok tersebut, kelompok Chen Peng memiliki orang terbanyak dan juga yang terkuat dalam kekuatan. Mereka awalnya ingin mengalahkan pion spiritual yang ada di sini secara perlahan, namun siapa sangka tempat ini akan ditemukan oleh 2 kelompok lainnya. Sejak saat itu, mereka diam-diam menentang konfrontasi dan, tiba-tiba, Mu Chen tiba-tiba muncul. Terlebih lagi, dari kelihatannya, mereka juga ingin mendapatkan bagian dari pion spiritual. Meskipun Chen Peng pernah mendengar tentang Mu Chen sebelumnya, dia tidak terlalu takut padanya. Dengan kekuatannya di tahap awal transformasi surgawi, bahkan di Akademi Spiritual Surga Utara, dia bisa dianggap luar biasa. Menambahkan formasi di belakangnya, dia tidak terlalu rela membagi kue ini dengan mereka. Mendengar kata-katanya yang menghina, Anran dan kelompoknya sedikit marah. Namun karena kekuatan yang dimiliki pihak lain, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lalu, apa yang diinginkan saudara Chen Peng? Mu Chen tersenyum ringan. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas ekspresi pupil hitamnya. Bagaimana dengan ini? Tidak mudah bagi kalian untuk sampai ke sini. Jika kalian membantu kami, ketika semua pion spiritual dilenyapkan, kami akan memberi kalian 100 cahaya spiritual. Bagaimana menurut kalian? Kata Chen Peng. 100 cahaya spiritual? Alis Mu Chen berkedut. Tak lama kemudian, dia tertawa, sepertinya saudara Chen Peng percaya bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk membelah kue ini. Chen Peng tidak berkomentar dan diam-diam mengedarkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Meski sombong, dia juga berhati-hati. Meskipun Mu Chen yang berdiri di hadapannya hanya memiliki kekuatan pada tahap transformasi kuasi surgawi, dikatakan bahwa bahkan orang-orang dari tahap transformasi surgawi tahap awal pun tidak dapat melakukan apapun padanya. Tapi bagaimanapun juga, mereka lebih unggul dari segi jumlah. Jadi jika terjadi perkelahian, mereka benar-benar bisa menekan tim lain. Mu Chen tersenyum ringan saat Luoli melangkah keluar dari sisinya. Saat Chen Peng melihat tindakan Luoli, tubuhnya menegang. Lusinan orang yang berdiri di belakangnya segera menjadi berhati-hati saat mereka mengungkapkan banyak pengalaman bertarung dan kerja sama. Jika kamu bisa menahan pedang dariku, maka kami akan menjadi umpan meriammu secara gratis. Tangan Luoli yang seperti batu giok sedikit mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya. Muridnya menatap Chen Peng saat suaranya jernih dan tenang. Nada suara yang arogan. Chen Peng tersenyum karena sangat marah. Berdesir. Namun, sebelum senyumannya berhenti, Luoli sudah melontarkan tusukan ke depan saat aura pedang yang deras keluar. Itu seperti seberkas cahaya cemerlang yang langsung merobek cakrawala. Cahaya pedang yang dalam muncul di depan Luoli. Saat aura pedang itu keluar, wajah Chen Peng berubah drastis. Namun, dia masih memiliki beberapa kemampuan, saat dia melepaskan kulit kayu dengan energi spiritualnya yang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berubah menjadi penghalang cahaya energi spiritual di hadapannya. Tepat ketika penghalang cahaya energi spiritual terbentuk, aura pedang yang cemerlang melesat ke arahnya, menyebabkan penghalang cahaya itu goyah. Setelah itu, benda itu terkoyak di bawah tatapan kaget Chen Peng. Garis darah muncul di wajah Chen Peng dan bahkan beberapa helai rambutnya terputus. Membuatnya tampak dalam keadaan menyesal.
Ketika selusin orang di belakang Chen Peng melihat bahwa dia bahkan tidak dapat menahan gerakannya, wajah mereka berubah drastis. Tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Luoli, yang sedang menyarungkan pedangnya saat dia berdiri di belakang Mu Chen. Bahkan ekspresi Lin Feng dan Liu Shan terfokus saat mereka melihat ke arah Luoli dengan ekspresi serius. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa wanita cantik seperti itu akan begitu tangguh. Apakah ada di antara kalian yang masih punya pendapat? Mu Chen sekali lagi mengarahkan pandangannya ke arah Chen Peng yang ketakutan. Suaranya ringan, tapi di dalam pupil hitamnya, sudah ada cahaya dingin yang berkumpul di dalamnya. Jika Chen Peng masih menolak bersikap bijaksana, maka dia harus bersusah payah mengusir mereka. Chen Peng dengan ringan mengatupkan giginya. Bagaimanapun, dia bukan orang bodoh. Meskipun jumlah kelompok Mu Chen sedikit, kekuatan yang mereka tunjukkan lebih dari cukup untuk membuat mereka terintimidasi. Oke. Dia bukan orang yang banci. Karena Mu Chen dan kelompoknya memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan bagian dari kue ini, dia akan mencari masalah jika terus menghalangi mereka. Haha. Junior Mu Chen memang seseorang yang bahkan Li Xuantong tidak bisa melawannya. Lin Feng tertawa sambil memuji, kami tidak memiliki pendapat yang menentang saran Anda. Kita juga. Liu Shan menganggukkan kepalanya juga. Mu Chen tersenyum ringan. Kalau begitu, aku harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Pandangan Mu Chen beralih ke kawah tempat energi spiritualnya yang bergelombang bagaikan lautan. Pemandangan itu menimbulkan rasa panas yang melintas di matanya. Jika mereka bisa membuang semua pion spiritual itu, maka itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Semuanya, bersiaplah untuk memulai. Jika tidak, semakin lama kita melakukan ini, semakin banyak orang yang akan berkumpul menuju lokasi ini. Mu Chen tertawa. Tak lama kemudian, energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak dan membubung ke awan seperti asap hitam. Oke. Lin Feng, Liu Shan dan Chen Peng mengakui ketika mereka mengedarkan energi spiritual di dalam diri mereka dan energi spiritual agung mereka langsung berfluktuasi, mengisi kekosongan antara langit dan bumi. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya bersiap untuk menghancurkan titik berkumpul ini, ada beberapa tatapan tersembunyi yang tertuju pada mereka di suatu tempat di kedalaman pegunungan. Haha, kakak, mereka akan segera memulai, apakah kita masih akan mengamatinya saja? Suara itu terdengar seperti tawa. Lin Feng dan yang lainnya hanyalah masalah sepele. Namun, dua mahasiswa baru, Mu Chen dan Luoli sedikit sulit. Tapi jangan khawatir, kami bertiga sudah lama menyembunyikan diri, dan sekarang, saatnya mengungkapkan kekuatan kami. Setelah perang berburu ini, pasti akan ada tempat bagi kita di 10 besar peringkat surgawi. Suara lain terdengar, itu juga tawa yang samar. Di depan mereka ada sosok kurus dan tatapannya acuh tak acuh memandang ke arah kawah. Suara samarnya sedingin es karena ejekan. Biarkan mereka menangani pion spiritual itu dan, pada saat itu, yang harus kita lakukan hanyalah menyelesaikannya, serta meninggalkan 100 cahaya spiritual untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita. Haha, kakak sangat murah hati. Tepat ketika kelompok itu menyerbu ke arah lautan cahaya spiritual, pasukan pion spiritual yang besar merasakan energi spiritual mereka yang bergelombang saat beberapa dengungan dan tangisan bergema. Sosok cahaya pion spiritual itu juga meledak pada saat ini, dan menuju ke arah Mu Chen dan kelompoknya. Meskipun semua pion spiritual tersebut tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka memiliki persepsi yang tajam terhadap energi spiritual. Begitu ada riak energi spiritual yang muncul dari jangkauan persepsi mereka, mereka akan langsung memulai serangan. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menghadapi pasukan besar pion spiritual. Jumlah pasukan itu melampaui ratusan dan ketika energi spiritual bergema, fluktuasi yang terpancar dari mereka tidak dapat diremehkan. Ayo pergi! Mu Chen mengeluarkan gonggongan samar saat energi spiritualnya yang hitam pekat menjadi mirip dengan asap yang keluar. Dia melontarkan pukulan yang diresapi dengan api energi spiritual hitamnya yang menyala-nyala. Saat mereka bersentuhan dengan pion spiritual, kobaran api langsung menerobos. Saat pion spiritual itu hancur, cahaya spiritual merah samar terbentuk darinya dan ditangkap oleh Mu Chen. Panen ini membuat kegembiraan tak terkendali muncul dari matanya. Sebelumnya, mereka telah bekerja keras hanya untuk mendapatkan beberapa lusin cahaya spiritual. Tapi begitu mereka sampai di sini, panen mereka sudah sangat besar dalam waktu singkat.
Mencari titik kumpul memang merupakan cara terbaik untuk memanen cahaya spiritual dalam perang berburu. Selanjutnya, energi spiritual Muchen telah bergabung dengan 9 api nether, yang bahkan akan membakar energi spiritual. Untuk selanjutnya, itu hanyalah senjata terbaik untuk menghadapi pion spiritual, yang terbentuk dari energi spiritual. Di belakang, ketika Anran dan kelompoknya melihat pion spiritual yang menyerang dengan kejam dihancurkan oleh Muchen, keheranan muncul di mata mereka. Meskipun kekuatan pion spiritual itu sebanding dengan para ahli tahap penggabungan surgawi dan juga dianggap mudah untuk dihadapi, hal itu mustahil bagi mereka, jika mereka ingin memiliki efek destruktif seperti Muchen. Mereka melirik Muchen, sebelum mengalihkan pandangan ke Luoli. Gadis itu mengikuti di samping Muchen sambil memegang pedang panjangnya. Pedangnya belum terhunus tapi aura pedang yang kuat dan tajam telah menyerang pion spiritual itu, langsung menghancurkan mereka. Kecepatannya dalam melenyapkan pion spiritual itu tidak kalah dengan Muchen. Betapa hebatnya! Anran dan kelompoknya saling memandang. Kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada Muchen, yang membuat mereka menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit tak terkendali. Kedua mahasiswa baru itu terlalu menakutkan. Pada titik ini, sudah ada gangguan yang disebabkan oleh kelompok besar Muchen di kawah dengan energi spiritual seperti lautan. Selain dari pihak Muchen, 3 kelompok lainnya juga seperti harimau ganas yang turun dari pegunungan. Lebih jauh lagi, tuduhan dari ketiga pihak tersebut menghancurkan pion spiritual dalam jumlah besar. Karena jumlah mereka lebih banyak, efisiensi mereka tidak terlalu buruk, namun dibandingkan dengan kelompok 5 orang milik Muchen dan Luoli, mereka sedikit lebih lemah. Semua orang melakukan semua yang mereka bisa saat mereka masuk ke kedalaman lautan cahaya spiritual. Karena mereka sangat menyadari keberadaan ksatria spiritual. Selama kamu membunuh seorang ksatria spiritual, jumlah cahaya spiritual yang akan mereka peroleh akan sebanding dengan ribuan pion spiritual. Ketika mereka secara bertahap maju lebih dalam, mereka mulai merasakan tekanan karena pion spiritual yang jumlahnya tak terbatas akan terus menyerang mereka. Ketika energi spiritual berbenturan, ini juga berarti kelelahan yang sangat besar bagi mereka. 3 kelompok lainnya tampaknya memiliki pengalaman dalam pertempuran seperti itu karena mereka membentuk formasi mata panah, yang akan terus bergiliran untuk menahan dampak terbesar. Sedangkan bagi mereka yang mundur, mereka akan melakukan beberapa penyesuaian sebelum naik lagi. Namun, bahkan dengan kerja tim mereka, kecepatan mereka dalam melenyapkan pion spiritual tersebut tidak dapat dibandingkan dengan Muchen dan Luoli. Seiring berjalannya waktu, kecepatan Muchen dan yang lainnya tiba-tiba melambat saat mereka menyadari bahwa pion spiritual pun merasakan bahwa ancaman terbesar datang dari mereka. Sejak saat itu, semakin banyak pion spiritual yang mulai berkumpul ke arah mereka. Mereka melonggarkan tekanan agar kita bisa menarik pion spiritual itu. Mata Luoli berkedip saat dia berkata dengan lembut. Dia bisa merasakan bahwa 3 kelompok lainnya telah memperlambat kecepatan mereka dalam menghadapi pion spiritual dan saat kecepatan mereka melambat, pion spiritual secara alami akan berkumpul ke arah mereka, yang merupakan ancaman terbesar bagi mereka. Orang-orang itu tercela. Anran dan 2 gadis lainnya berkata dengan marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang itu akan memainkan metode seperti itu secara diam-diam. Namun Muchen tersenyum ringan sebagai balasannya. Mereka awalnya mengikuti kompetisi. Apa yang disebut hubungan kerjasama, mereka sangatlah lemah. Saat yang lain melihat kekuatan mereka yang kuat, mereka secara alami akan memainkan beberapa taktik. Karena mereka ingin menuju ke kedalaman begitu cepat, biarkan saja. Kita hanya perlu melenyapkan semua pion spiritual di sini. Muchen berkata dengan tenang. Faktanya, dia tidak terburu-buru untuk menemui ksatria spiritual karena dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang datang dari kedalaman. Jelas sekali, para ksatria spiritual itu juga bukan makhluk biasa. Jika ketiga kelompok lainnya bermaksud meninggalkan mereka untuk menjatuhkan para ksatria spiritual, itu pasti bukan tugas yang mudah. Ketika Anran melihat bahwa Muchen masih mempertahankan ketenangannya, dia mengangguk sambil tidak berbicara lagi dan mengikuti arahannya. Setelah itu, dia mulai menyimpan cahaya spiritual yang terbentuk dari pion spiritual yang dibunuh oleh Muchen dan Luoli. Ketika kelompok Muchen mendapat tekanan terbesar, 3 kelompok lainnya memang sedang mencari peluang dan meledak, langsung merobek lapisan pion spiritual tersebut sebelum dengan cepat menyerbu menuju kedalaman.
Mu Chen melirik sosok belakang mereka dari kejauhan, sebelum mengalihkan pandangannya. Tidak menaruh perhatian sedikit pun pada mereka yang mencoba memakan kue besar itu saat dia memutuskan untuk pergi sekuat tenaga bersama Luoli untuk membantai pion spiritual itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pion spiritual yang dirusak oleh tangan mereka. Berubah menjadi cahaya spiritual yang terbentuk dari energi spiritual yang agung. Cahaya spiritual itu masih ada di sekitar mereka sebelum dengan cepat dijauhkan oleh trio Anran. Mu Chen, kami telah mengumpulkan lebih dari 800 cahaya spiritual. Semakin banyak cahaya spiritual yang diambil oleh mereka, kegembiraan mulai muncul di wajah mereka. Lebih dari 800 cahaya spiritual, ini sudah bisa dianggap sebagai panen yang melimpah. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia juga tersenyum ringan sambil menyapu pandangannya. Pion spiritual di wilayah mereka jelas menjadi semakin tipis. Dari kelihatannya, mayoritas dari mereka dibantai oleh mereka. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan fluktuasi energi spiritual secara tiba-tiba di kedalaman wilayah ini. Cincin fluktuasi energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang beriak dan bahkan menyebabkan retakan muncul di tanah. Ah! Jeritan bergema dari lokasi riak energi spiritual, bersamaan dengan gelombang riak energi spiritual yang dahsyat. Jelas sekali, terjadi konfrontasi yang sengit. Mari kita menuju ke bagian terdalam. Ketika Mu Chen melihat situasinya, dia melambaikan tangannya dan mengubah arahnya saat dia terbang menuju kedalaman. Dari kelihatannya, 3 kelompok lainnya sudah memulai pertarungan mereka dengan ksatria spiritual. Setelah mengalami pembantaian tersebut, jumlah pion spiritual di wilayah ini telah berkurang banyak. Sejak saat itu, Mu Chen dan kelompoknya dapat dengan mudah melewatinya dan, dengan sangat cepat, pemandangan di kedalaman muncul di depan mata mereka. Wilayah terdalam adalah tanah datar dan, pada saat ini, 3 tim lainnya dikelilingi oleh cahaya spiritual yang megah. Di dalam cahaya spiritual, ada 7 hingga 8 sosok cahaya yang tinggi namun kabur. Sosok ringan itu tingginya beberapa kaki, beberapa kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan pion spiritual biasa. Fluktuasi energi spiritual di dalam tubuh mereka sebanding dengan para ahli tahap transformasi surgawi. Terutama salah satu figur ringan di antara mereka, karena memiliki figur yang lebih padat. Fluktuasi energi spiritual yang berasal darinya telah mencapai tahap transformasi surgawi tahap tengah. 7 tahap awal tahap transformasi surgawi dan 1 tahap tengah tahap transformasi surgawi. Bahkan Mu Chen pun mau tidak mau menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Tak heran jika ketiga tim lainnya terpaksa mengalami keadaan yang menyedihkan, sehingga ternyata lawannya memiliki formasi yang begitu kuat. Anran dan 2 lainnya juga merasakan betapa menakutkannya para ksatria spiritual itu, dan wajah mereka juga berubah. Sebelum Anran berbicara dengan suara rendah, "Apa yang harus kita lakukan? Kami akan menunggu." Wajah Mu Chen terlihat tenang, tanpa ada tanda-tanda membantu mereka. Karena ketiga pihak lainnya suka menjadi yang pertama, maka mereka bisa menjadi umpan meriam. Bagaimanapun, itu bahkan akan menyusahkan bagi mereka, jika mereka harus berurusan dengan pembentukan 7 tahap awal tahap transformasi surgawi dan 1 ksatria spiritual tahap tengah tahap transformasi surgawi. Jadi mengapa tidak membiarkan tim-tim itu menghabiskan para ksatria spiritual itu? Semula ia berencana bekerja sama dan saling berbagi hasil panen. Karena pihak lain bermaksud menggunakan mereka sebagai umpan, maka dia tentu saja tidak akan bersikap sopan kepada mereka juga. 3 tim lainnya melihat kedatangan tim Mu Chen dan mereka merasa senang. Namun, ketika mereka melihat bahwa Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda membantu mereka, wajah mereka menjadi tidak wajar. Mereka mengerti bahwa Mu Chen muak dengan tindakan mereka sebelumnya. "Mu Chen, bukankah kita sudah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama? Kenapa kamu tidak membantu?" Chen Peng mengatupkan giginya saat dia menggonggong, menebalkan kulit wajahnya. Wajah orang-orang di 2 parti lainnya sedikit memerah. Lagi pula, mereka tidak memiliki kulit setebal Chen Peng dan hanya bisa menguatkan diri untuk menghadapi ksatria spiritual tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kalianlah yang mencampakkan kami sebelumnya dan membuat kami menarik semua senjata." Anran menegur. Chen Peng mengatupkan giginya dan dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia juga sombong dan karena niatnya terlihat, dia tentu saja tidak berhadapan muka dengan Mu Chen, tapi hanya bisa menegur kata-katanya, "Jika kami kalah, kalian bisa menghadapi para ksatria spiritual itu."
Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak terganggu dengan kata-katanya dan terus menunggu kekalahan mereka dengan tenang. Ledakan. Fluktuasi energi spiritual di lapangan berubah menjadi lebih ganas ketika para ksatria spiritual memulai serangan kekerasan mereka. Saat energi spiritual menyebar, ketiga kelompok tersebut terus-menerus membuat orang-orang terbang keluar. Formasi pertempuran asli mereka juga mulai runtuh. Bang! Ksatria spiritual yang kekuatannya telah mencapai tahap transformasi surgawi fase tengah meledak saat ia bentrok dengan ganas melawan Chen Peng dengan segumpal energi spiritual yang keras. Tanah retak dan wajah yang terakhir menjadi pucat saat dia menyemburkan seteguk darah. Mundur! Chen Peng akhirnya tidak tahan lagi sambil menggonggong sambil memanjat dalam keadaan yang menyedihkan. Mendengar gonggongannya, timnya mulai mundur dengan cepat. Mereka mengerti bahwa mungkin mustahil bagi mereka untuk mengalahkan para ksatria spiritual itu. Saat mundur, dua tim lainnya pun langsung mundur. Namun, begitu mereka keluar dari jangkauan serangan ksatria spiritual, mereka berhenti. Jelas sekali, mereka tidak mau meninggalkan tempat ini. Mu Chen, ini adalah kesalahan kami sebelumnya. Namun, tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan para ksatria spiritual itu dan hanya bisa bergandengan tangan dengan kami agar kami dapat saling menguntungkan. Chen Peng dengan enggan berkata pada Mu Chen. Namun, nada suaranya kali ini jauh lebih lembut. Meski kedua kelompok lainnya tidak menyuarakan pendapatnya, namun mereka jelas memiliki pemikiran yang sama. Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik mereka dan, tak lama kemudian, dia tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumannya. Siapa bilang kita tidak mampu menjatuhkan mereka? Siapa bilang kita tidak bisa menjatuhkannya sendirian? Ketika Chen Peng dan yang lainnya mendengar kata-kata acuh tak acuh Mu Chen, mereka terkejut. Tapi, tak lama kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, hanya kalian berdua yang memiliki kekuatan untuk menghadapi ksatria spiritual. Mungkinkah kalian berdua akan mengalahkan 7 ksatria spiritual tahap transformasi surgawi tahap awal dan 1 ksatria spiritual fase tengah tahap transformasi surgawi sendirian? Jelas ada ejekan dalam pidatonya. Meskipun dia telah menyaksikan betapa hebatnya Luoli sebelumnya, jelas mustahil bagi Mu Chen dan Luoli untuk menghadapi formasi ksatria spiritual. Mu Chen hanya melirik mereka dan tidak berbicara omong kosong lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah beberapa ksatria spiritual di kedalaman saat dia menyipitkan matanya. Memang benar, formasi itu tidak lemah. Mu Chen, bisakah kita menanganinya sendiri? Suara rendah Ran terdengar. Meskipun dia telah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen dan Luoli sepanjang perjalanan mereka ke sana, dia masih merasa khawatir ketika menghadapi formasi seperti itu. Lebih jauh lagi, dengan orang-orang yang melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya, kesalahan sekecil apapun yang mereka lakukan akan membangkitkan keserakahan pada orang lain. Yakinlah. Mu Chen tersenyum sambil menatap Luoli, bisakah kamu menangani mereka untuk beberapa waktu? Murid Luoli yang seperti permata memandang Mu Chen saat dia menjawab, kamu akan menyusun arai spiritual? Pikiran kita memang sinkron. Mu Chen mengacungkannya, membuat wajah Luoli memerah saat dia memberinya tatapan tidak senang. Bahkan saat ini, orang ini masih punya mood untuk menggodanya. Bisakah itu dilakukan? Tangan Luoli dengan erat menggenggam pedang panjang hitamnya yang sedikit terhunus sambil tersenyum. Sosok anggunnya berdiri di hadapan Mu Chen dan menahan semua serangan yang ditujukan padanya. Ketika Mu Chen melihat tindakannya, dia tersenyum. Dengan Luoli di sisinya, dia merasa sangat nyaman karena dia sangat percaya padanya. Bahkan jika dia harus menghapus semua pertahanannya. Pandangannya memberikan peringatan sekilas ke arah 3 tim lainnya dengan niat sedingin es. Setelah itu, dia perlahan-lahan menutup matanya dan kedua tangannya mulai membentuk segel spiritual. Tak lama kemudian, segel spiritual membawa riak energi spiritual yang terus-menerus terbentuk di telapak tangannya. Segel rohani? Dia akan membuat arai spiritual? Ketika ketiga kelompok itu melihat segel spiritual di sekitarnya terbentuk di sekitar Mu Chen, mereka langsung terkejut. Mereka tiba-tiba teringat bahwa yang terakhir masih memiliki identitas master arai spiritual. Segel spiritual mulai terbentuk di sekitar Mu Chen dan, tak lama kemudian, sejumlah besar riak energi spiritual mulai menyebar. Para ksatria spiritual di kedalaman segera merasakan fluktuasi energi spiritual.
Badai energi spiritual terbentuk saat mereka berubah menjadi sosok cahaya dan menyerang ke arah Muchen, bersama dengan energi spiritual tirani yang mengoyak tanah. Pupil Luoli menatap para ksatria spiritual yang sedang menyerbu saat niat dingin mulai keluar dari kedalaman matanya. Tangannya dengan erat mengepal gagang pedangnya tanpa mundur sedikit pun saat dia mengambil langkah maju di bawah tatapan gelisah Anran dan dua gadis lainnya. Dia mencoba menghalangi begitu banyak ksatria spiritual sendirian. Saat Chen Peng melihat pemandangan di depan mereka, matanya langsung menyipit. Mencoba mencegat satu ksatria spiritual tahap transformasi surgawi dan 7 ksatria spiritual tahap awal transformasi surgawi sendirian, bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan kekuatan tahap akhir tahap transformasi surgawi? Mungkinkah gadis mempesona dengan pipi halus ini memiliki kekuatan yang menakutkan? Luoli tidak memperhatikan keheranan mereka saat dia mencengkeram pedang panjangnya dan menebasnya. Berdengung. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti sinar pertama matahari pagi yang membelah kegelapan yang menerangi dunia. Setelah itu, ia membawa momentum yang tidak dapat diduga karena ia meretas tubuh beberapa ksatria spiritual dengan kecepatan kilat. Bang! Ada retakan besar di tanah, menyebabkan beberapa ksatria spiritual terdorong mundur beberapa ratus kaki. Selain ksatria spiritual dengan kekuatan tahap transformasi surgawi tahap tengah, ksatria spiritual yang tersisa telah sedikit tumpul. Jelas sekali, serangan dari Luoli telah menyebabkan mereka kelelahan. Bagaimana mungkin? Hati kelompok yang tersisa terkejut ketika tatapan mereka menjadi sedikit kaget ketika mereka melihat gadis ramping berpakaian hitam dengan rambut panjang keperakan. Bagaimana kekuatan yang terakhir ini begitu kuat? Berdengung. Para ksatria spiritual itu tidak merasakan sensasi sakit apapun dan, selanjutnya, mereka dengan cepat kembali ke arah mereka. Namun, Luoli dengan santai mengacungkan pedangnya ke arah serangan mereka saat cahaya pedang ditembakkan. Itu terbentuk menjadi pertahanan cahaya pedang yang tidak dapat dihancurkan, tidak peduli bagaimana para ksatria spiritual itu menyerang. Saat Luoli menghalangi para ksatria spiritual itu, ada 100 segel spiritual yang terbentuk di sekitar Muchen. Dengan jentikan jarinya, segel spiritual itu menyatu ke langit. Fluktuasi energi spiritual mulai menyebar ketika benang energi spiritual mulai membentuk garis besar, membentuk arai spiritual rumit yang dapat menyebabkan orang lain merasa pusing saat melihatnya. Sinar cahaya mulai menyebar saat teratai hitam raksasa perlahan terbentuk. Fluktuasi energi spiritual yang ganas mulai menyebar di cakrawala ini. Arai spiritual yang pernah bertahan dari serangan Li Xuantong. Ketika Anran dan yang lainnya melihat arai spiritual teratai hitam besar itu, mata mereka langsung berbinar. Saat itu, ketika Muchen melakukan gerakan Pakta 3 dengan Li Xuantong, mereka juga hadir dan, tentu saja, mereka menyaksikan arai spiritual yang digunakan Mu Chen untuk menangani Li Xuantong. Bang! Para ksatria spiritual tampaknya telah merasakan riak kuat yang dipancarkan dari arai spiritual di langit dan serangan mereka langsung menjadi lebih dahsyat dan berhasil memaksa kembali pertahanan yang dibentuk oleh cahaya pedang Luoli. Tidak ada gejolak apapun di mata Luoli saat dia melihat para ksatria spiritual yang mendorong punggungnya. Tangannya mengepal lebih erat pada pedang panjangnya saat dia mengoleskan sedikit pada sarung pedangnya. Seketika, ada cahaya yang sangat dingin yang terlihat di bawah sarung pedang. Semuanya sudah selesai. Namun, saat dia hendak bergerak, suara Muchen tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Luoli tersenyum ringan sambil melonggarkan cengkeramannya pada sarung pedang. Sosok Muchen perlahan bangkit saat dia melihat para ksatria spiritual yang tidak sabar. Tak lama setelah itu, tanda tangannya berubah saat dia mengeluarkan gonggongan, membantai arai spiritual teratai iblis. Ledakan! Saat dia menggonggong, arai spiritual teratai hitam besar mulai berputar perlahan. Riak energi spiritual menyebar hingga menyebabkan udara pun berputar. 8 ksatria spiritual meledak menuju arai spiritual. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka masih bisa merasakan ancaman besar yang datang dari arai spiritual. Muchen dengan acuh tak acuh memelototi ksatria spiritual yang sedang menyerang. Tak lama kemudian, dia dengan ringan mengetukkan jarinya ke udara. Teratai hitam berangsur-angsur mekar saat energi spiritual yang menakutkan berkumpul menuju jantung teratai. Ketika energi spiritual dikumpulkan hingga batasnya, teratai hitam bergetar dan cahaya hitam memancar dari jantung teratai. Sinar cahaya hitam yang menembus langit berbenturan dengan tubuh 8 ksatria spiritual.
Bang! Sinar cahaya hitam akhirnya menghantam tanah, bahkan menyebabkan pegunungan bergetar dan tanah terkoyak. Jurang mulai memanjang dari kedalaman kawah. Ketika ketiga kelompok melihat pemandangan ini, mereka terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka segera memantapkan sosok mereka sebelum mengarahkan pandangan mereka ke arah wilayah tengah. Ada lubang besar tak berdasar yang tingginya kira-kira beberapa ratus kaki. Warnanya yang hitam pekat membuat hati mereka menjadi dingin. Adapun 8 ksatria spiritual yang berada di atas lubang tanpa dasar, hanya ada satu sosok cahaya yang melayang di udara. 7 ksatria spiritual dengan kekuatan budidaya tahap transformasi surgawi tahap awal langsung terbunuh, dan berubah menjadi bola lampu merah tua yang tampak seperti nyala api saat melayang di udara. Ini adalah cahaya spiritual yang dibentuk oleh ksatria spiritual. Melihat 7 gumpalan cahaya yang menyala-nyala, mata orang-orang dari 3 kelompok lainnya langsung berubah menjadi merah padam. Energi spiritual yang terkandung dalam 7 gumpalan cahaya itu mungkin lebih kuat dari gabungan semua pion spiritual. Napas mereka terasa berat karena mereka tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju. Namun, saat mereka melangkah maju, tatapan dingin melesat ke arah mereka yang membuat kepala mereka menjadi jernih. Di atas langit, ekspresi Mu Chen acuh tak acuh saat dia menatap ketiga kelompok yang matanya memerah. Ratusan segel spiritual muncul lagi di sekelilingnya. Dengan kekuatannya saat ini, jelas tidak ada kesulitan untuk membuat arai spiritual peringkat 4. Jika orang-orang sebelum dia tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana, dia tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran yang kejam lagi. Ketika ketiga kelompok melihat segel spiritual di sekitar Mu Chen, mereka segera mundur. Sejujurnya, mereka tidak percaya diri dalam menahan arai spiritual yang kuat dari Mu Chen. Selain itu, ada juga seorang gadis di sini yang bisa dengan mudah menghalangi 8 ksatria spiritual. Mereka bertukar pandang dan bisa melihat kepahitan di mata masing-masing. Jika mereka tahu Mu Chen sangat menakutkan pada awalnya, maka mereka akan bekerja sama dengan baik. Setidaknya mereka masih mendapat bagian dari hasil panen. Tapi, saat ini, hal itu telah menimbulkan rasa muak pada Mu Chen dan mereka jelas tidak bisa mendapatkan panen lagi. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatap mereka sebelum menariknya kembali. Setelah itu, dia melihat sosok cahaya terakhir yang tersisa. Ksatria spiritual itu memiliki kekuatan tahap tengah transformasi surgawi dan, oleh karena itu, ia mampu menahan serangan sebelumnya darinya. Tapi yang jelas, ia juga mengalami luka berat. Berdengung. Ksatria spiritual melayang ke langit saat ia meredup. Tiba-tiba terdengar suara mendengung dari tubuhnya dan 7 gumpalan cahaya yang menyala-nyala melesat ke arah ksatria spiritual itu. 7 cahaya spiritual lainnya sebenarnya terserap olehnya. Ledakan. Ketika 7 bola cahaya lainnya masuk ke dalam tubuh ksatria spiritual itu, gelombang energi spiritual yang dahsyat tiba-tiba tersapu. Di bawah pengaruh energi spiritual itu, hal itu menyebabkan batu-batu yang berada dalam radius 1000 kaki menjadi debu. Kekuatannya melonjak. Seruan Ran. Setelah menyerap 7 cahaya spiritual lainnya, kekuatan ksatria spiritual terus-menerus menekan menuju tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ketika Mu Chen melihat kejadian tak terduga ini, wajahnya sedikit berubah. Namun, saat dia hendak melangkah maju, Luo Li, yang berada di depannya, malah memimpin. Sosok indahnya berubah menjadi seberkas cahaya anggun saat tangannya mencengkeram gagang pedang. Dia meletakkan tangannya ke sarung pedang dingin dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Berdengung. Seruan pedang membubung ke langit dan semua orang bisa merasakan cahaya pedang menakutkan melintas di cakrawala. Gemuruh. Puncak gunung dari jauh teriris dan bagian yang diiris menjadi sehalus cermin. Luo Li muncul di belakang ksatria spiritual saat pedang panjang di tangannya diam-diam terselubung. Suara yang tajam dan tajam keluar dan ksatria spiritual, yang kekuatannya melonjak, meledak. 8 gumpalan cahaya yang cemerlang dan tidak normal bersiul. Luo Li menyapu tangannya dan 8 gumpalan cahaya menyilaukan jatuh ke tangannya saat itu tampak seperti nyala api merah tua. Hanya dengan satu pedang, dia langsung membunuh ksatria spiritual yang kekuatannya hampir mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi.